Selamat pagi Pak Dosen. Perkenalkan nama saya Fulgentius Charles, NIM 180609943. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai perancangan rumah sakit IPB. Baik, saya akan mulai mempresentasikannya. Yang pertama, studi literatur rumah sakit IPB. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat perkumpulan orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Dari pengertian di atas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan, diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang berikutnya, fungsi dari rumah sakit. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta memberdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, rumah sakit memiliki fungsi yaitu fungsi perawatan, fungsi pendidikan, dan fungsi penelitian. Yang berikut merupakan ciri-ciri dari rumah sakit. Ciri-ciri bangun yang disebut sebagai rumah sakit juga dijelaskan dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Yakni harus ada ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang memadai. Adapun syarat bangunan rumah sakit paling sedikit adalah harus mempunyai ruang rawat inap, ruang laboratorium, ruang gawat darurat, ruang farmasi, ruang operasi, dan kamar jenazah, serta ruang kantor dan administrasi. Bisa dilihat pada slide. Yang berikutnya, klasifikasi rumah sakit berdasarkan kepemilikannya. Rumah sakit pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta atau perorangan, dan rumah sakit milik luar negeri atau PMA, yaitu tipe-tipe rumah sakit yang dapat dibedakan dari kepemilikan modal rumah sakit tersebut. Contohnya di Kupang seperti Rumah Sakit Siloam yang merupakan contoh rumah sakit berjenis kepemilikan, dan RSUD Yohanes Kupang yang merupakan contoh rumah sakit yang berjenis kepemilikan atau rumah sakit pemerintah. Yang berikutnya, klasifikasi berdasarkan kelas, yaitu ada rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Untuk contoh-contoh rumah sakitnya bisa dilihat pada slide. Yang berikutnya, klasifikasi berdasarkan pelayanan, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit jiwa. Untuk klasifikasi rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis dasar, serta dapat menjadi rumah sakit pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standar. Untuk tipe kamar inap rumah sakit, yang pertama kelas 1, umumnya ada 2 tempat tidur, AC, TV, dan kamar mandi. Bisa dilihat pada gambar. Untuk kelas 2, umumnya ada AC dan tersedia 4-6 tempat tidur. Untuk kelas VIP, mempunyai tersedia 1 tempat tidur, dan berikut kamar mandi sendiri, TV, telepon, kulkas, dan meja makan. Dan untuk kelas VVIP adalah kelas paling tinggi. Ini umumnya mempunyai fasilitas kamar kelas VIP dan lebih luas daripada kamar kelas VIP. Kamar di kelas ini umumnya juga tersedia meja makan atau meja kerja, perlengkapan dapur, dan lain-lain. Untuk pengelompokan fasilitas rumah sakit IPB, bisa dilihat pada slide. Berikut merupakan alur sirkulasi pasien. Berikut merupakan alur sirkulasi pengunjung pasien. Berikut merupakan sirkulasi staf rumah sakit, seperti dokter dan staf medis lainnya. Dan berikut merupakan analisa kebutuhan ruang. Ada kelompok kegiatan pengelola, bisa dilihat rincian kegiatan, pelaku kegiatan dan kebutuhan ruang pada slide. Ada kegiatan operasional kegiatan, servis. Yang berikut, tabel hubungan antara unit ruang rumah sakit, bisa dilihat pada slide. Yang berikutnya, analisis kebutuhan dan besaran ruang. Di sini total besaran ruangnya, unit penerimaan 640 meter persegi, unit pelayanan medik, unit pelayanan rawat inap, unit penunjang medik, ADM, penunjang medik, mekanika, elektrika, dengan total luas ruangnya yaitu 59.008 meter persegi. Yang berikutnya yaitu studi kasus. Ini studi kasus yang saya ambil merupakan MRCC Siloam Hospital Semanggi. Bisa dilihat, ini merupakan bagian pelayanan atau spesialis. Ini site existing. Yang berikutnya, analisis.
Ada batas fisik site, peraturan bangunan, aksesibilitas, sirkulasi, klimatologi, kebisingan. Baik, slide berikutnya yaitu merupakan data lapangan. Data lokasi perancangan ini berada di Jalan Profesor Dr. Herman Johannes Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat pada slide petanya. Untuk data existingnya bisa dilihat luas site adalah 40.000 meter persegi. Untuk batas-batas site-nya bisa dilihat pada slide, yaitu bagian timur berbatasan dengan Jalan Masuk Unika, bagian barat berbatasan dengan Poltek, utara berbatasan dengan Jalan Klaret, sedangkan selatan berbatasan dengan Pagar Unika. Untuk topografinya bisa dilihat pada gambar. Untuk vegetasinya bisa dilihat ada pohon jati putih, pohon gamal, pohon pisang, tuak, dan rumput liar. Untuk klimatologinya, sedikit ada orientasi anginnya. Yang berikut data kebisingan. Pada lokasi site tingkat kebisingannya cukup tinggi karena dekat dengan jalan umum. Bisa lihat ada area. Yang berikut data utilitasnya. Pada lokasi site terdapat beberapa jaringan utilitas yang dapat mempengaruhi perencanaan pada site. Tetapi pada site jaringan utilitasnya masih sangat kurang. Untuk potensi site-nya, yaitu terdapat jaringan listrik, terdapat jaringan air, mudah diakses, dekat dengan jalan umum, karena tidak terlalu berkontur sehingga mempermudah proses pengerjaan di lapangan, sisi samping kiri kanan serta depan dan belakang, berbatasan dengan jalan sehingga mempermudah site saat pengangkutan material. Pada sisi depan dan samping kiri, site terdapat saluran drainase, dekat dengan pusat perbelanjaan dan dekat dengan SPBU. Untuk aksesibilitas site, aksesibilitas menuju site sangat mudah dijangkau oleh semua jenis kendaraan. Potensi dari letak site adalah mudah dikenali karena letak yang dekat dengan jalan utama, mempermudah pengangkutan material saat pembangunan serta akses bagi pengguna bangunan. Baik, berikut masuk pada analisis. Analisis topografinya memiliki dua alternatif, yaitu mempertahankan kontur dan meratakan kontur. Pada site perancangan kali ini memiliki kontur tanah yang tidak rata atau sedikit berbukit, sehingga akan disesuaikan dalam pemilihan alternatif analisis. Bisa dilihat pada slide analisis topografinya. Untuk kesimpulan alternatif yang saya pakai pada perancangan, yaitu alternatif 2, tempat-tempat yang tidak memerlukan kemiringan harus diratakan dan mempertahankan kontur untuk membuat tempat yang dibuat focal point. Berikut data existingnya, KLB, perhitungan KLB, KDB, GSB, dan jumlah lantai bisa dilihat pada slide, lantai. Untuk analisis vegetasinya, alternatif mempertahankan vegetasi yang ada dalam perancangan. Untuk alternatif keduanya, menghilangkan dan menggantikan vegetasi yang berada di site. Untuk kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu menanam tanaman yang cocok dengan iklim di lokasi dan tidak mengurangi pohon yang ada di sekitar. Untuk analisis klimatologinya, analisis hujan dan sistem drainase yang membahas dampak dari air hujan, yaitu elemen peneduh, resapan pada tapak, alur drainase, reservoir, serta sudut atap untuk aliran air. Sedangkan analisis terhadap angin pada tapak meliputi hawa panas yang terbawa oleh angin yang dianalisa pada gambar. Yang berikut merupakan bentuk miring sosoran, ada miring, datar, dan lengkung. Bisa dilihat, jadi kesimpulan alternatif yang saya pakai yaitu alternatif 1 dan 3, yaitu bentuk sosoran yang miring dan melengkung. Untuk analisis klimatologi yang berikutnya yaitu respon massa terhadap matahari, bisa dilihat pada slide. Dua alternatif ini yang saya pakai yaitu menggunakan skylight dan menggunakan sun sanding agar dapat meminimalisir cahaya matahari yang masuk ke bangunan. Untuk analisis kebisingan, bisa dilihat pada slide. Untuk analisis utilitasnya bisa dilihat ada jaringan air bersih dan jaringan listrik, bisa dilihat pada slide. Untuk analisis pengawalan, di sini saya menggunakan dua alternatif yaitu memperbanyak bukaan dan menggunakan penghawaan buatan seperti AC. Berikut merupakan analisis pola parkir. Yang berikutnya masuk ke konsep perancangan. Untuk konsep bentuk bangunan, rancangan rumah sakit menggunakan bentuk dasar geometri. Dari hasil analisis bentuk ini dapat mengarahkan angin menuju seluruh sisi pada bangunan. Untuk konsep vegetasinya bisa dilihat. Di sini saya menambah pohon pucuk merah, tanaman merambat, pohon palen, tanaman bunga, dan menghilangkan pohon gamal yang berada pada site, lalu digantikan dengan berbagai vegetasi seperti pohon peneduh, penghias, dan lain-lain. Untuk konsep sirkulasinya bisa dilihat. Berikut pada slide konsepnya. Ada tempat parkir petugas, tempat parkir motor, area terbuka, area terbuka hijau, area perletakan bangunan, dan tempat parkir untuk mobil. Untuk penzoningannya, bisa dilihat ada keterangan publik untuk warna biru, sedangkan private untuk warna merah. Untuk konsep kebisingannya bisa dilihat pada slide. Untuk organisasi ruang, berikut merupakan organisasi ruang vertikal antara unit rumah sakit, bisa dilihat pada gambar. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Untuk konsep utilitasnya bisa dilihat di sebelah kiri merupakan alur air bersih secara vertikal, sedangkan untuk gambar sebelah kanan merupakan alur air kotor secara vertikal. Untuk konsep sistem distribusi listrik bisa dilihat. Untuk konsep penghawaan di sini saya menggunakan banyak bukaan dan juga penghawaan buatan seperti AC. Untuk konsep strukturnya
Dalam praktek ini akan menggunakan fondasi tiang panjang, bisa dilihat pada gambar, contoh fondasi tiang panjang. Sedangkan untuk lantai digunakan yaitu lantai granit, karena memiliki kelebihan tidak licin walaupun saat lantai dalam keadaan basah dan juga mudah dibersihkan. Berikut merupakan gambar block plan perancangan saya, dan ini merupakan site plan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.